Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa lagi dalam Beduk Ramadan yang insya Allah dengan waktu yang sangat singkat kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan Alhamdulillah kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa yaitu Ustadz Abdul Somad. Kiai, hari ini kita akan membawakan tema yang sangat menarik sekali, Kiai, yaitu tentang hari kemenangan. Salah satu tandanya adalah bersih hatinya, kemudian erat silaturahminya, dan yang tidak kalah penting adalah finansial berkah. Ya. Nah, Kiai mungkin bisa mengawali dari kalimat bersih. Ya. Selalu ditegaskan dalam setiap Ramadan, tema-tema yang diangkat adalah orang yang mampu melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, kelak dia akan lahir seperti bayi yang baru lahir gitu. Nah, itu mungkin bisa dimaknai dari hadis ini dulu, Kiai. Qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Setelah suci, wa dzakara rasma rabbih, barulah dia menyebut nama Tuhannya, fasalla, barulah dia sholat. Apanya yang disucikan? Ala fil jasadil mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada satu kepal, ada satu gumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau dia rusak yang lain ikut jadi rusak. Bersih hatinya, Ya. kemudian diampuni dosa-dosanya. Dalam konteks dosa seperti apa yang diampuni? Bukankah manusia ada kategori dosa besar, Ya. dosa yang biasa, atau dosa yang sangat kecil, yang sangat ringan? Kayak dalam arti konteks dia baru lahir, bayi yang baru lahir tidak punya dosa, itu maknanya seperti apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, semua dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang yang silap salah berdosa. Summa yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci, berwudu, bertayamum. Summa yusalli rak'ataini, dia salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Wa illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Dosa kepada Allah diampunkan pada setiap malam ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Andai aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku minta? Ucapkanlah, Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf, afu anni, maafkanlah segala silap salah dosaku. Nabi SAW naik ke atas mimbar. Man kuntu jalatu lahu zahran fahada zahri. Siapa yang pundaknya pernah tercampuk oleh dan dia merasa sakit ingin membalas, fahada zahri faliyastafid, silakan balas. Maka nasyatan tilahu ardan, siapa yang harga dirinya pernah tersakiti, kata-kataku menjadiku perasaannya, ada hardi faliyastafid, ini harga diriku, silakan balas. Siapa yang uangnya pernah aku cinjam, maka aku akan bayar. Maka kita hanya bisa meminta. Adapun orang mau memaafkan atau tidak, bisa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kiai, tidak jarang orang mengatakan begini, baik di dunia kita akan baik-baik saja, tetapi semua itu akan saya selesaikan nanti di mahkamah Allah. Ini kan sesuatu yang sangat berat, bukan perkataan yang sangat ringan begitu. Berkaitan dengan memberikan maaf tadi, Kiai. Terkait dengan masalah harta yang terpinjam, uang, benda, kita kembalikan. Terkait, adapun orang tidak mau memaafkan kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya bisa mengatur diri kita. Kita hanya bisa mengatur hati kita, pikiran kita. Adapun hati dan pikiran orang itu sudah di luar kuasa kita. Kita hanya disuruh untuk mengurus apa yang bisa kita urus. Yang tidak bisa kita urus, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Nah, kayak kita kaitkan dengan masalah silaturahim tadi. Jadi memang orang itu gampang untuk mengatakan. Tapi ketika dia memberikan maaf, itu bukan pekerjaan yang mudah. Seringkali dia mengatakan begini, ya udah kita maafkan, nanti kita tunggu 3 lebaran maunya Allah begitu ya. Banyak jokes seperti itu, artinya silaturahim ini kan sebuah wadah yang disiapkan Allah untuk saling memaafkan. Tapi ada sebagian manusia yang sangat berat sekali untuk bisa memberikan maaf. Resepnya bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk ringan memberikan maaf ini. Ketika kita mengatakan, Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. 30 malam kita ucapkan. Lalu datang orang minta maaf ke kita. Lalu apa makna lisan kita mengatakan minta maaf kepada Allah, kau cinta kepada maaf, maafkanlah aku. Kenapa kita tidak bisa mengambil sifat itu? Kenapa kita begitu egoisnya? Kepada Allah kita mengatakan, kau cinta kepada maaf, maafkan aku. Tapi kepada orang lain kenapa itu tidak bisa kita lakukan? Kita sudah bisa menahan makan, kita tahan minum, kita tahan marah. Tapi kenapa kita tidak bisa menahan emosi, dendam, kesumat, sakit hati? Maka kita mesti ingat bahwa ada sesuatu yang lebih hebat daripada puasa, melawan jihad yang besar, jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu.
something new, something exciting. Packed with exciting offers. Satu kartu, banyak kemudahan tanpa batas. Visa Bank Jakarta, membangun masa depan. Bagaimana Kiai menanggapi sebuah kalimat, saya memaafkan, tapi saya tidak akan pernah melupakan? Sesungguhnya di balik kalimat itu masih tersimpan ada dendam, ada sakit hati, ada kemarahan. Maaf diambil dari kata afa ya'fu afwan ma'fu. Ma'fu artinya ketika kita berjalan di atas pantai, bekas tapak kaki kita ada di dalam pasir. Lalu kemudian datang ombak. Datang ombak menghapus bekas tapak kaki hingga tidak ada, seakan-akan tidak pernah ada kaki yang melangkah. Begitulah hati. Tidak akan pernah ada rasa sakit karena sudah terhapus sama sekali. Kalau masih ada bekasnya belum maaf namanya. Kalau masih ada sakitnya belum maaf namanya. Maka sesungguhnya kita ingin memandang orang itu sebagai hamba Allah. Detak jantungnya, gerak nadinya, langkah kakinya, ayunan tangannya, kedipan matanya, kuasa Allah. Dia adalah makhluk yang dikirim oleh Allah Ta'ala untuk menguji aku. Aku sabar untuk menahan makan, aku sabar untuk menahan minum, aku sabar untuk menahan hawa nafsu. Tapi kenapa yang satu ini belum? Berarti aku belum lulus ujian. Bukan dia yang hebat, tapi aku yang kurang. Menunjukkan kekurangan diri kita di hadapan Allah SWT. Dan itu bisa dilakukan dengan melakukan latihan-latihan atau memang Allah sendiri akan memberikan pada kita? Proses latihan, berusaha, semua dalam ayat-ayat itu berawal dari kita, baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah, berusaha untuk mendekat kepada kami, kitanya duluan, baru datang pertolongan Allah. Lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan jalan-jalan kami. Oke, kalau kita kaitkan dengan Ramadan dan masalah keberkahan harta begitu ya, kita kan sering kali bahwa Allah mempertemukan kita di setiap Ramadan demi Ramadan dan kita masih dipanjangkan umurnya, tetapi tidak ada perubahan yang sangat signifikan sekali daripada keberkahan harta kita. Ini kesalahannya di mana, Kiai? Kekeliruan kita pada memahami Ramadan sebagai bulan menumpuk amal, bulan sebagai rutinitas, Ramadan sebagai bulan menumpuk kuliner, padahal bulan adalah bulan latihan. Maka yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, itulah orang yang beruntung. Maka yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang bulan ini sama dengan yang kemarin, fahuwa khasir, rugi. Maka yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang Ramadan ini lebih jelek daripada yang kemarin, fahuwa mal'un, dia dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti ada introspeksi diri. Apa yang berubah? Apa yang bertambah? Apa yang lebih baik? Nah, perubahannya itu seperti apa? Artinya kan orang itu memang sudah memiliki takaran masing-masing. Orang selalu mengatakan begini, Ramadan kali ini saya memiliki sekian, Ramadan tahun depan kok tidak ada perubahan. Nah, ini yang saya masukkan ya. Apakah yang dimaksud perubahan itu bertambahnya harta? Atau memang ada keberkahan? Apa yang telah disiapkan Allah? Pemanahnya seperti apa? Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, istiqamahlah. Wa in hurritta, walaupun kau dipotong, au qutti'ta, walaupun kau dibakar, kau tetap istiqamah. Yang namanya rezeki bisa aja bertambah, bisa aja berkurang. Maka Allah tidak meminta kepada kita di luar kemampuan kita. Jadi ketika kita diberikan 100, ya kita sedekahkan, keluarkan 2,5% sebagai yang wajib zakat. Adapun sisanya kita bagikan sebagai infak, sedekah. Maka ketika kita hitung berapa banyaknya, ada orang yang mungkin nilai nominalnya sama. Yang satu memberi 1.000.000, yang satu beri 1.000.000. Sama, tapi sesungguhnya 1.000.000 ini lebih hebat. Kenapa? Karena gajinya 5 juta. Yang ini gajinya 5 miliar, 1 juta juga. Iya. Nah, yang dimaksud perubahan itu seperti apa? Bahkan Rasulullah pun
yang selalu bertambah adalah ayat-ayat yang diturunkan. Kan itu yang selalu bertambah kegagalan. Tapi dalam perubahan hidup sendiri Rasulullah, artinya secara harta ya memang Rasulullah seperti sederhana gitu tahunnya gitu. Nabi SAW itu berbagi karihil mursalah, seperti angin yang berhembus tidak berhenti. Nabi SAW ketika menikah maharnya 20 ekor onta, 1 ekor onta 50 juta kali 20 1 miliar, ya orang kaya. Nabi ketika menyembelih kurban, dia sembelih 63 ekor onta, dia berikan 37 ekor disembelih oleh Sayyidina Ali, 100 ekor onta, dia orang kaya. Nabi memperoleh harta rampasan perang Badar bulan Ramadan kedua hijrah itu 50.000 keping uang dinar, 1 keping 4,25 gram, lebih kurang 4 juta kali 50.000 keping 200 miliar. Jatah Nabi di situ ada khumus 1/5, 20% untuk Nabi. Artinya Nabi kaya, tapi dia hidup bersahaja. Ya apa sederhana begitu. Dia hidup sudah. Ya. Walaupun kita tahu bahwa istri Nabi adalah salah satu saudagar yang sangat kaya. Kaya raya. Itu Sayyidatuna Khadijah. Nah, artinya apakah kita harus mengambil posisi seperti Rasulullah ketika kita mengarungi kehidupan ini, bahwa kita memang kaya tapi menyerahkan diri, atau memang kita kadang-kadang kita excuse gitu. Ya udahlah, kita dapat segini, ini adalah memang kita disuruh tuh sederhana gitu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk perbuatan baik orang mesti bersaing. Silakan cari harta, pergi pagi, pulang petang, bisnis, kebun. Tapi semua hasilnya untuk apa? Untuk bangun masjid, pondok pesantren gratis, santunan anak yatim, fakir miskin, duafa, untuk buka bersama 1000 porsi. Jadi mencari harta bukan untuk memperturutkan hawa nafsu, bukan untuk high style, bukan untuk memperturutkan hidup mengikut gaya, tapi bagaimana supaya zakatnya lebih besar, masjidnya lebih cantik, bagaimana supaya Ramadan ini lebih berkah, bagaimana orang yang tidak mampu bisa tertolong. Jadi semangat mencari harta mesti ada dalam diri seorang muslim. Something new, something exciting. Packed with exciting offers. Satu kartu, banyak kemudahan tanpa batas. Visa Bank Jakarta, membangun masa depan. Artinya jangan mengatakan bahwa kesederhanaan kita ya udah kita terima apa adanya. Jangan itu menjadi excuse begitu, guys. Sebanyakan orang yang mengatakan ya udahlah apa adanya, itu hanya melegitimasi kemalasan. Sebetulnya dia malas, maka dia tariklah agama untuk membenarkan kemalasannya. 2 kali dia salah. Pertama salah karena malas, yang kedua salah mencarikan agama untuk meleges kemalasan. Kalau bisa orang Islam ini jadi kaya atau bikin dengan kaya itu dia memberikan manfaat gitu, guys ya. Sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan kaya. Sahabat Nabi Khalid bin Walid, panglima perang, kaya. Sahabat Nabi Amr bin As, gubernur Mesir, kaya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, kaya. Seandainya kaya itu dilarang, kenapa mereka kaya raya? Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat finansialnya, kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat otaknya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mu'min yang lemah. Baik, sayang sekali waktu kita memang sangat singkat. Mungkin Kiai bisa memberikan semacam kesan pada kita sebagai penutup. Bagaimanakah kita mampu meraih keberkahan dan kebersihan hati, terutama setelah kita meliput banyak prosesi ibadah-ibadah yang kita lalui di bulan Ramadan. At-tafakkur sa'ah, berpikir sejenak.
Tafakkur sejenak khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada solat sepanjang malam. Karena kalau kita terus beribadah tanpa tafakkur, kita merasa amal sudah banyak. Coba kita renungkan apa perbaikan Ramadan kali ini. Apakah hati kita lebih suci? Apakah ilmu kita lebih banyak? Apakah khatam Quran kita lebih? Apakah kita lebih merenungkan perasaan orang lain karena kita sudah merasakan laparnya? Apakah kita sudah peduli? Apakah kita sudah tidak terlalu mementingkan baju hari raya kita dibandingkan baju hari raya anak yatim fakir miskin? Apakah kita terlalu mementingkan aksesoris rumah, mobil kita daripada memperhatikan saudara kita yang kelaparan? Kalau kita usah sampai pada level itu, insya Allah ada perubahan. Tapi kalau kita masih sibuk dengan diri kita, belum selesai dengan diri kita, maka sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kita sudah terjebak pada rutinitas. Maka kita berpikir, merenung sejenak, mudah-mudahan Ramadan membentuk kepribadian yang lebih baik. Seperti yang katakan tadi bahwa ketika kita menjadi manusia, seorang muslim adalah manusia yang sebenarnya Allah memberikan ciri-ciri menjadi orang yang sempurna. Dia smart, dia bisa memanfaatkan kepandian itu. Dan bagaimana dengan orang yang lahir dengan kadar-kadar tertentu yang tidak bisa mencapai pada level-level orang yang memang dikatakan hebat, gitu. Apa yang harus kita berikan? Apa yang harus manfaat yang kita berikan pada umat? Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Di antara kamu ada yang kami angkat, ada yang kami rendahkan. Sengaja dibuat manusia ini seperti jari jemari. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang gemuk, ada yang kurus. Supaya apa? Supaya bisa sama-sama bekerja dan bekerja sama. Jangan sepelekan yang kecil. Karena kalau dia tidak ada, bagaimana kita bisa mengorek ufil? Jangan sepelekan yang ini, karena dia punya kekuasaan. Jangan sepelekan yang ini, karena dia bisa memberikan penghargaan. Maka semua ini ada kelebihannya masing-masing. Tidak ada manusia yang tanpa potensi. Ada orang tua yang bersahaja, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang berharta, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang punya kecerdasan luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang kaya raya, Khadijah. Ada perempuan yang cerdas pemikirannya, Aisyah. Ada perempuan yang siap naik ke atas Jabal Sur untuk membantu, Asma binti Abi Bakar. Maka setiap manusia punya potensi. Sesuailah kita beramal dengan potensi yang sudah diberikan Allah pada kita. Dan potensi untuk mendapatkan balasan dari Allah itu sesungguhnya sama dengan potensi orang yang diberikan kekayaan. Kalau ada orang kaya yang bisa bangun masjid, man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak kaya? Man sholat isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah zuhur, maka Allah bangunkan juga satu tempat. Artinya apa? Kalau kau bisa bangun tempat di surga walking melalui bangun masjid, kau nggak bisa, maka kau bisa memakmurkan masjid dengan sholat-sholat. Ternyata Allah itu menyiapkan amalan-amalan tertentu yang menyamakan dengan orang-orang yang diberikan kekayaan. Begitu, Kiai? Orang yang mampu pergi haji ke Baitullah, yang nggak mampu bagaimana? Sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Semua qa'ada yazkurullah, duduk berzikir niat Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Semua yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq. Kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Nah, itu maksudnya seperti itu akhirnya benar-benar sama kualitasnya, ada timbangannya atau ada makna yang lain? Seakan-akan dia mendapatkan pahala yang sama. Maknanya kalau dia nanti punya harta, dia tetap pergi haji, tapi kalau tidak, insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Amalan-amalan yang bisa dilakukan begitu. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Kembali kasih untuk masa. Kita telah mendapatkan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari guru yang kita cintai. Insya Allah tadi menjadi bekal bagi kita. Sekali lagi bekal bagi kita yang perlu kita catat untuk menyempurnakan kualitas ibadah kita bahkan di setiap tahun. Ingatlah bahwa tadi semua punya potensi yang sama untuk bisa berbagi, untuk bisa beramal, dan mudah-mudahan kita adalah orang yang diberi Allah yang dibersihkan dosa-dosanya. Dan sekali lagi acara ini dipersembahkan oleh Bank Jakarta Syariah, dan bagi Anda Bank Jakarta membantu mengelola tabungan lebih terencana, kemudian transaksi digital dengan Jack One Mobile dan mempersiapkan kebutuhan masa depan berarti seperti yaitu tabungan haji, umroh dan pendidikan. Karena akhirnya saya mau lirik, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa Beduk Ramadan, jangan lupa Bank Jakarta menyediakan hadiah menarik bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Silakan jawab melalui kolom komentar. Insya Allah salah satu dari Anda akan mendapatkan hadiah yang menarik.